Presiden Joko Widodo pada 12 Agustus 2022 menganugerahkan tanda kehormatan kepada 127 tokoh dari berbagai bidang. Salah satunya diberikan kepada almarhum Gugum Gumbira Tira Sonjaya, maestro tari jaipongan sekaligus pendiri Sanggar Seni Jugala di Kota Bandung. Tari jaipongan kini telah berkembang luas dan sering menjadi tarian yang dipertunjukkan dalam berbagai acara. Tari Keser Bojong merupakan karya tari jaipongan pertama yang diciptakan Gugum Gumbira akhir tahun 1978. Keser berarti bergeser, sementara Bojong diambil dari nama tempat diciptakannya tarian, yaitu di Bojongloa, Bandung. Proses penciptaan tari jaipongan sebenarnya sudah dimulai sejak 1974 melalui eksplorasi yang dilakukan Gugum Gumbira ke berbagai daerah di Jawa Barat. Jaipongan merupakan pengembangan dari tari ketuk tilu, pencak silat, dan berbagai tari kerakyatan lainnya di Jawa Barat, seperti topeng Banjet di Karawang. Pada 1979, tari jaipongan pertama kali dipentaskan di Asian Folklore Festival di Hong Kong. Memang pencarian bentuk baru di mana untuk kaum muda pun akan menyukai seni tradisi seperti itu. Jadi bukan cuma maksudnya memang ketika itu lagi dilarang yang musik-musik luar masuk gitu kan. Nah, jadi dari situ beliau menggali gimana caranya itu maksudnya bisa setara yang energik, yang dinamis dan disukai anak muda. Dari mulai tahun 74, tahun 78 sudah mulai ada bentukannya tuh. Sudah ada mulai lahir tarian yang baru. Jadi artinya ya mungkin 77, 78 itu sudah mulai terbentuk gitu ya. Sudah formulanya tuh udah jelas gitu. Kayak gitu. Jadi pas 79 itu memang sudah sudah fix ini jaipongan. Kini semakin banyak sanggar yang mengajarkan tari jaipongan. Salah satunya Sanggar Dapur Pangbarep di kawasan Cibiru, Bandung. Berdiri sejak 2016, sanggar ini rutin mengajarkan tari jaipongan kepada ratusan murid mulai dari usia anak hingga dewasa. Untuk menarik minat generasi muda, sanggar ini juga mengkreasikan gerakan jaipongan sehingga terlihat kekinian. Namun demikian, gerakan pakem jaipongan tetap menjadi landasan utama. Mungkin ciri khas setiap sanggar itu atau setiap padepokan itu berbeda-beda. Nah, salah satu ciri khas di Pangbarep ini adalah kita lebih kepada rakyat. Nah, kita lebih kepada menghibur. Jaipongan ini sendiri kita mengusung 3G yang ada di jaipongan itu sendiri, yaitu gitek, goyang, dan geol. Mungkin lebih ke situ sih kalau ciri khas dari kami. Kita lebih kepada mengenali ya, mungkin ngigelan. Kalau ngigelan itu nari ya, ngigelan zaman. Artinya kita mengikuti zaman, mengikuti era. Tapi kita juga tidak keluar dari pakem itu sendiri gitu. Pakem-pakem tari jaipongan yang sudah ada, yaitu dari Jugala itu. Kemudian kita mix ya, bukan mix atau lebih dikembangkan ya, mengikuti zaman anak muda sekarang lagi apa sih gitu. Mereka lagi seru apa nih gitu. Mungkin lebih kepada gerakannya yang kita lebih dimodifikasi. Rata-rata dibutuhkan waktu latihan sekitar 1 tahun untuk bisa mempelajari dasar-dasar gerakan jaipongan secara benar. Ternyata meskipun terlihat mudah, namun ternyata gerakan tari jaipongan ini cukup sulit ya dilakukan terutama oleh orang awam. Dibutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi untuk bisa mengikuti gerakan jaipongan secara benar. Wow. Tari jaipongan memiliki keunikan tersendiri sehingga membuat banyak orang tertarik untuk mempelajarinya. 6 tahun. Dari 5 tahun sampai 11 tahun. Sekarang 11 tahun berarti? Iya. Dari kecil ya? Ini kenapa sih awalnya tertarik ikutan jaipongan? Karena kakak lihat nari bagus, ya indah aja tariannya. Pertama kali mungkin karena awalnya melihat terlebih dahulu tarian-tarian jaipongan, ternyata tertarik tuh dari mulai TK sebenarnya. Cuman
karena mungkin orang tua takutnya hanya keinginan anak kecil gitu ya, hanya keinginan semata gitu. Jadi kita tunggu sampai kelas 2 SD baru saya dimasukkan ke sanggar dan alhamdulillah masih berlanjut sampai saat ini. Emang awalnya kan suka seni gitu, jadi adanya juga lah, jadi kayak pengen ikutan ke nari. Pertama ya emang dari kecil, terus lihat-lihat dulu. Emang pas awal juga lihatnya dari sini lihat, terus lebih ada tertarik juga, makin tertarik ke sini. Menurut Guru Besar Institut Seni dan Budaya Indonesia, Endang Caturwati, meski sudah diciptakan oleh Gugum Gumbira pada tahun 70-an, tari jaipongan baru populer pada tahun 80-an. Saat itu, tarian ini selalu dihadirkan dalam setiap acara di Jawa Barat. Gerakan atraktif menjadi salah satu ciri khas jaipongan yang membuatnya digemari dan mudah dikreasikan hingga kini. Karena jaipongan itu ibarat ini ya, kalau di irama musik yang di luar gitu, di luar kan ada ballroom dulu, tari waltz. Kalau waltz kan tak 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 lingkar gitu. Kalau jaipongan itu bebas dikembangkan, gerakan apapun masuk gitu ya, gerakan apapun masuk sehingga untuk pengembangan ke kontemporer pun enak sekali. Nah kalau jaipongan karena gerakannya gerakan dari ketangkasan pencak ya, ketangkasan pencak yang kemana aja gitu sesuai dengan tepak kendang, akhirnya ini kok enak sekali ya untuk berkreativitas, untuk digerakkan dengan berbagai gerak-gerak yang bukan liar ya, gerak yang lebih bebas gitu. Enak sekali apapun gitu, dan tidak ada pakem-pakem tertentu seperti tari klasik. Tari jaipongan kini sedang diupayakan menjadi salah satu warisan budaya tak benda di Badan Dunia UNESCO. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.